Halo Debers, ini Bima Tole. Untuk kali ini ada yang berbeda nih Debers nih. Soalnya partner gua yang biasa nemenin gua baca berita bareng yaitu Berko, dia berhalangan hadir di episode visual yang ketiga ini. Jadi untuk saat ini gue ditemenin yaitu oleh temen gue. Dia sebenarnya ini bertugasnya di balik layar aja sih, cuman kali ini dia mau nemenin gue baca berita bareng. Ini dia yang namanya Dumblo atau editor gue gitu. Halo Bro, gimana nih Le? Alhamdulillah. Kok gimana nih Bro? Gimana lagi nih kok? Gimana nih maksudnya lu untuk pertama kali tampil di visual ini? Ya sebenarnya sih deg-degan juga karena kan nggak biasa di depan kamera. Iya kan gitu. Biasanya kan artwork doang tuh, iya, ya kan kayak kemarin gitu kan, maksudnya lebih leluasa gitu kan, mau lu pakai celana pendek ke, lu mau ini ke, mau buka baju ke, ya kan selalu. Iya. Cuman kan kayak gini kan kita harus jaga pakaiannya, soalnya takutnya dilihat sama anak kecil kan, tiba-tiba dia pakai YouTube bapaknya kan, lah ini bocah kok bawain berita nggak pakai baju gitu ya kan. Sebenarnya itu belum ada sih, cuman nggak etis aja ya itu nggak etis deh gitu. Oke. Jadi ada berita apa nih? Oh iya nih, lu pernah nggak sih berkeinginan buat kerja selain di Jakarta belum? Pengen, cuma gue takutnya belum siap aja kayak ngerantau gitu kan, maksudnya jauh dari orang tua yang biasanya gue makan dimasakin sama orang tua kan. Ya itu tuh. Jadi lu nggak sebenarnya di lebih mandiri itu lebih jadi ibaratnya ekstra lu ngatur duit, lu pengeluaran, pokoknya lu ngatur dah di situ dah, lu jadi lebih mandiri. Nah, jadi yang pengen gue bahas nih Bro, dari kenapa gue nanya begitu, jadi ratusan perusahaan angkat kaki dari Karawang gara-gara upah buruh tinggi. Buset. Gitu. Nah, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau yang disingkat APindo, Kabupaten Karawang mencatat ratusan perusahaan angkat kaki dari wilayah industri tersebut. Sebab para pengusaha menilai upah buruh yang melampaui tinggi mencapai Rp4.798.300 atau urutan kedua upah tertinggi setelah Kota Bekasi gitu Bro. Berarti yang tertinggi tuh Kota Bekasi ya? Nah setelah gua riset juga, gue juga sebenarnya nggak tahu juga ya. Ternyata pas gua riset, ternyata emang benar Kota Bekasi itu paling tinggi. Dan nilainya lu pasti lu kaget nih dengerin nih Bro. Emang taruh Le. Sebelumnya dikirain gue tuh Karawang tuh ini Le, posisi pertama pas gua ngelamar kerjaan dulu tuh pokoknya UMR paling gede tuh Karawang, Cikarang. Nah, yang gua tahu kan, ternyata pas lu kasih tahu tuh Bekasi. Iya, makanya gue juga kaget nih. Gue juga baru tahu soalnya setelah riset emang benar Kota Bekasi itu di urutan nomor pertama, yaitu kurang lebih UMR-nya 4 juta, masih 4 juta sih, belum tentu 5. Tapi udah mendekati gitu kan. Ya, 4.800-an, 4.800-an itu. Koreksi kalau gue salah ya. Cuman yang udah gua riset begitu Deber. Terus? Terus ya untuk Jakarta ini dan Tangerang itu dia ada, kalau Jakarta dia ada di urutan keempat. Nah setelah Tangerang itu ada di urutan ke-13. Wah, jauh banget ya jaraknya dari maksudnya Jakarta aja di posisi keempat. Sementara kan Jakarta sama Tangerang itu sebenarnya berdekatan ya Bro ya. Berdekatan. Cuman kenapa gitu satu wilayah itu bisa berbeda UMR-nya? Itu juga jadi bahan pertanyaan ya. Iya. Kan ini masih ini kan masih ada satu, ibaratnya masih Pulau Jawa ya. Pulau Jawa. Nah, kenapa setiap ini berbeda gitu? Mungkin karena ini kali ya. Di Tangerang itu maksudnya pendapatannya per kapitanya kali ya. Gue juga belum berani sih bahas-bahas ke situ-situ. Cuman ntar kita riset. Nah ini boleh gue lanjut belum? Lanjut. Oke. Ketua APindo yang bernama Pak Abdul Syukur menuturkan saat ini perusahaan yang masih bertahan dan beroperasi di Karawang tersisa 900 saja. 900 perusahaan. Berbanding terbalik dengan kondisi di tahun 2018 di mana terdapat 1.752 perusahaan yang beroperasi di Karawang. Wah, berarti cukup signifikan ya Bro ya. Kurang ini menurut tuh berapa persen nih dari 1.700 ke 900 tuh? Hampir 50% berarti dong. Ya kurang lebih
dari 1752 perusahaan terus ke jadi 900 di nih. tahun 2022 ini menurut Pak Abdul Syukur itu hanya 900 perusahaan saja gitu. Dikit banget, berarti tinggal dikit banget ya. Ya tapi kalau 900 itu ya iya sih berbanding jauh juga ya. Masa seharusnya di tiap tahun itu meningkat gitu, ada perusahaan nambah. Ini justru malah berkurang nih karena emang pengusaha menilai upah buruh itu di Karawang itu terlalu tinggi gitu. Jadi makanya kayaknya banyak yang cabut dari Karawang, wilayah Karawang itu. Iya, jadi kan namanya pengusaha ya kan pengen dapat profit juga ya dari keuntungan dari apa yang produksinya dia. Ya lumayan juga kalau bayar satu karyawan 4,7 hampir 4,8 gitu. Iya, hampir 4,8. Nah, selain itu apalagi tuh ya? Nah, selain itu kondisi ini juga berdampak pada meledaknya angka pengangguran di Karawang. Perusahaan terpaksa harus memutus hubungan kerja sebelum pindah ke daerah lain. Akibat upah tinggi menyebabkan jumlah pengangguran bertambah 36 ribuan dari karyawan yang kena PHK gitu bro. Berarti penyebabnya itu terutama di biaya upahnya ya? Iya, biaya upah. Jadi emang jadi pengusaha itu dia pengennya untung. Untung. Iya, itu untung maksudnya lebih apa sih? Profit ya biar profit itu kayak ya keuntungan sih. Sama aja. Ya benar itu kata Bung Lo, emang benar. Berarti kan keuntungan pasti semua perusahaan tuh pengen untung gitu juga. Cuma balik lagi pengen juga karyawannya tuh bisa mensejahterakan karyawannya. Nah, itu sebenarnya gitu. Pasti itu semua perusahaan pemilik juga pasti pengennya gitu kan gitu. Nah, sementara itu dalam kesempatan yang sama Ketua Asosiasi HRD yang bernama Pak Hendro Iwan Pradipta menyebutkan penyebab meledaknya angka pengangguran di Karawang selain faktor upah yang tinggi, industri di Karawang bukannya tidak memerlukan tenaga kerja nih Debers. Justru industri memerlukan tenaga kerja. Ada banyak sekali lowongan kerja di Karawang. Masalahnya adalah sulit menemukan tenaga kerja yang sesuai kompetensi dan kriteria yang diperlukan perusahaan. Berarti gitu, emang banyak pelamar yang nggak sesuai dengan perusahaannya ya, kriterianya gitu. Makanya jadi setiap perusahaan itu emang sebenarnya ada kriterianya. Misalnya basic dia listrik gitu, terus tiba-tiba melamar dia masuk produksi kan ya nggak sesuai juga. Iya, nggak sesuai, takutnya atau sebaliknya, dari misalnya dia emang basicnya di perusahaan yang sebelumnya dia produksi, dia melamar di perusahaan yang lain teknisi. Nah itu kan berbanding jauh banget tuh. Iya benar. Itu makanya itu banyak banget penyebabnya ya, jadi penolakan lah ya dari perusahaan itu dan menyebabkan pengangguran meningkat di daerah sana. Semoga sih pemerintah bisa memperhatikan gitu ya, buka lapangan pekerjaan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Iya, gitu dan kan. Gue sih berharap lebih, atau semua lah berharap pemerintah mengadakan kayak pengupgradean skill lah, latihan gitu ya, lapangan latihan. Jadi buat menyiapkan tenaga kerja yang baik dan benar lah pokoknya, dan sesuai kriteria yang perusahaan inginkan gitu kan. Iya, apalagi di semasa Covid kayak gini kan, perusahaan jangan sampai buang-buang duit karena bener banget nggak sesuai dengan ini gitu kan. Gitu. Nah, untuk ada berita lagi nggak nih bro? Nah, berita selanjutnya ada nih, apa nih? Boleh tentang dong, kemarin yang gue lihat kan di sosial media nih lagi in banget nih. Soal kasus infeksi COVID-19 di Indonesia semakin menaik. Waduh, serius? Ada meningkat? Iya, maksudnya meningkat? Iya, meningkat. Sumpah dah, gue juga. Waduh, meningkat lagi nih. Ntar banyak PHK makin lagi. Banyak PHK. Jadi kita balik lagi ke poin yang pertama tadi. Ya, ini mungkin ada sangkut pautnya juga ya. Makanya takutnya gitu. Iya, takutnya gitu. Terhitung 7 Juni 2022, Indonesia konsisten melaporkan kasus hariannya COVID-19 di atas angka 500. Waduh, lumayan ini. Gila, dalam waktu 7 Juni sampai saat ini. Iya, itu dia
konsistennya tuh di angka konsisten. Iya, 500. Lumayan anjir. Makanya semoga nih buat para Debers jaga protokol kesehatannya. Oke, benar banget pakai itu. masker di dalam ruangan yang walaupun kemarin-kemarin kan ada berita Iya, dari Pak Jokowi lepas masker bukan berarti lu lengah sama prokes gitu. Iya, Menurut gua jangan sampai banget. gitu maksudnya. Nah, bahkan pada 15 Juni lalu kasus harian dilaporkan menyentuh angka 1000 tuh. Anjir. 1000. Iya makanya. Jadi naik 2 kali lipat anjir dari tanggal 7 ke 15 aja dalam jangka waktu seminggu ya Debers ya. Itu seminggu itu bisa naik 1000 itu. Iya, makanya. Signifikan banget anjir. Nah, itu dia tuh ini makanya walaupun gue bukan anak ekonomi cuman cukup kalau masalah lihat grafik itu buset. Ini misal dari ini buset melonjak aja. Itu bisa 2 kali lipat. Iya, 2 kali lipat dari kasus pertama di tanggal 7 itu gitu anjir. Merujuk data Satgas Penanganan COVID-19. Per 16 Juni 2022, infeksi harian bertambah jadi 1.173 kasus yang berasal dari 26 provinsi. Jadi itu hampir kan di Indonesia kan 34 ya? 34. Iya, 34 provinsi. 34 provinsi sekarang hampir ya 50% lebih lah. Tapi itu anjir, sumpah ini signifikan banget anjir. Dari ini 15 ke 16 itu kan jaraknya cuma sehari nih, Bro. Ya, makanya. Anjir, dari tadi berapa 1200 1242 1000 ke 1173. Itu lumayan sih, lumayan walaupun cuman sehari doang. Kalau misalnya sehari itu enggak turun malah justru naik kan itu kan. Makanya itu dia itu. Gila sih. Nah, total COVID di Indonesia kasus positifnya tuh udah nyampe di angka 6.64.424 orang. Anjir. Itu kasusnya tuh ya. Kasusnya. Nah, kasus aktifnya nih saat ini sampai saat ini kemarin tuh per 16 Juni 2022. Itu sampai di angka 6.668 gitu. Lumayan anjir. Lumayan. Kasus aktif jadi nambah terus setiap hari gitu. Makanya tahu ini kalau di kasus aktif ini udah masuk belum sih, belum? Maksudnya udah masuk hitungan, semua ini udah masuk hitungan kan? Iya, udah masuk. Kalau yang ke 6.000 yang aktif nih saat ini, yang per kemarin per 16 Juni itu 6.668 tuh kasus itu ditotalinnya ya. Ditotalnya. Jadi kasus keseluruhannya tuh yang positif yang di Indonesia itu di angka 6.064.424. Oke, lanjut belum? Nah, kasus yang meninggalnya dari yang pertama kali COVID awal sampai saat ini sampai 16 Juni ini sudah mencapai di angka 156.673 orang. Itu kasus meninggal itu. Bertambahnya berapa belum? Bertambahnya itu 3. Kemarin terakhir update-nya 3 gitu. Nah, total sembuhnya keseluruhannya. Lanjut. Total keseluruhan di COVID di Indonesia itu total yang sembuhnya itu 5.900.1.083. Bertambah nih, bertambah 509 orang. Oh, itu setiap maksudnya per hari atau per minggunya ya? Per update-annya. Iya, gitu. Per update-annya itu udah 509 orang. Ya, termasuk lumayan lah dari itu. Sebenarnya enggak lumayan sih. COVID ya gitu kan. Cuman seenggaknya kalau bisa enggak ada kasus tambah lah. Kasus aktif tuh enggak bertambah. Dan benar-benar pandemi itu berakhir gitu. Maksudnya itu harapan semua orang dan harapan gitu. Harapan gue juga. Gitu. Termasuk impian gue. Nah, ada lagi nggak nih yang mau dibahas Cukup lah ya. Cukup. Iya, banyak soalnya. Soalnya apa nih? Visual nih kita. Takutnya ntar kalau gua lancar Berko tersingkirkan. Waduh, enggak dong. Tetap Berko tetap partner gua yang paling the best lah. The best Ber. Cepat sembuh Ber. Nah, cepat sembuh juga untuk Berko. Semoga minggu depan bisa tag lagi bareng gua. Ada bintang tamu nih soalnya nih Ber. Dan untuk ada bintang tamu nih soalnya nih Ber. Dan untuk para Debers juga jangan lupa ini subscribe, komen dan share agar kita bisa semangat untuk mencari konten-konten atau berita-berita yang terupdate di Indonesia ini. Cukup ya, Bro? Cukup. Oke, sampai di sini dulu baca berita bareng gue Bima Tole dan rekan baca bareng gue Dumblo. Semoga bisa bermanfaat dan bisa
nambah informasi buat Deber semua. Sampai jumpa di Baca Berita Berita bareng selanjutnya. See you. Dadah.